He's coming soon. Baru ata Yahweh Eloheinu melech olam, baru ata Yahweh Eloheinu melech olam besem Adonai Yeshua Mashiach Waruah HaKodesh kila olam faed. Bapa, sungguh kami bersuka cita bersyukur kepadamu karena di hari Sabat ini kami boleh merayakan Sabat di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar sukacita kami melimpah, sorak-sorai kami menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan damar Elohim-Mu. Urapi mempelai-Mu dan urapi seluruh kehidupan-Mu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan damar Elohim-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Tuhan, Bayu Karim, kita itu sangat istimewa. ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, hari ini kita kembali dengarkan damar Elohim yang saya beri judul kali ini yaitu Pisgah. Seperti yang sudah poster saya kirim kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar damar Elohim yang saya beri judul yaitu Pisgah. Apa itu Pisgah, saudara? Kita akan melihat dahulu di dalam kitab suci kita akan baca di dalam kitab Devarim pasal yang ke-34. Kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal yang ke-34 ayat 1 sampai dengan 12. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Devarim pasal yang ke-34 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian naiklah Mose dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yaitu ke puncak Pisgah yang berhadapan dengan Yeriko. Dan Yahweh memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu dari Gilead sampai ke Dan, seluruh Naftali dan tanah Efraim dan Manasye, dan seluruh tanah Yehuda sampai seberang laut. Dan di sebelah selatan dataran lembah Yeriko, kota pohon kurma sampai ke Zoar. Dan berfirmanlah Yahweh kepadanya, inilah negeri yang aku telah bersumpah kepada Abraham, Yitzhak dan Yakub, dengan mengatakan aku akan memberikan kepada keturunanmu. Aku telah memperlihatkan di depan matamu, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu Mose hamba Yahweh itu mati di sana di tanah Moab, sesuai dengan daftar Yahweh. Dan dia menguburkannya di suatu lembah di tanah Moab di seberang Bet Peor. Dan tidak seorang pun yang mengetahui tempat penguburannya sampai hari ini. Dan Mose berumur 120 tahun ketika dia mati. Matanya belum rabun dan kekuatannya belum hilang. Dan Bani Israel menangisi Mose di dataran Moab
30 hari lamanya, dan berakhirlah hari-hari tangisan dan perkabungan bagi Mose. Dan Yehosua bin Nun penuh dengan ruah hikmat, karena Mose telah meletakkan tangannya ke atasnya. Dan Bani Israel mendengarkannya dan melakukan seperti yang Yahweh perintahkan kepada Mose. Dan tidak pernah ada nabi seperti Mose yang bangkit di Israel, yang Yahweh kenal dengan berhadapan muka. Berkenaan dengan segala tanda dan keajaiban yang ia telah Yahweh utus untuk melakukan di tanah Mitsraim, kepada Farao dan kepada semua hambanya dan terhadap seluruh negerinya. Dan berkenaan dengan segala kekuatan tangan dan berkenaan dengan segala ancaman yang dahsyat yang telah Mose perbuat di mata segenap orang Israel. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal yang ke-34. Dan ternyata saudara bahwa Pisgah itu adalah sebuah puncak gunung. Jadi apa itu Pisgah? Pisgah itu adalah sebuah puncak di mana Yahweh memperlihatkan negeri yang akan diberikan kepada orang Israel. Dan Mose diperlihatkan di situ. Cuman yang jadi masalah, Mosenya nggak masuk saudara, hanya diperlihatkan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan lihat letak puncak Pisgah. Saudara bisa lihat slide ke depan. Letak puncak Pisgah itu ada di Gunung Nebo, seperti pasal yang 34 tadi. Kemudian di daerah pegunungan Abarim. Jadi puncak Pisgah itu ada di Gunung Nebo, di daerah pegunungan Abarim. Kemudian letaknya di wilayah Yordan sekarang saudara. Dan di ketinggian 817 meter. Kalau dari permukaan laut kurang lebih 2680 meter. Inilah puncak Pisgah saudara. Kita akan lanjutkan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak, ada apa antara puncak Pisgah dengan Mose? Kenapa sampai di situ saudara? Sampai di puncak Pisgah, Mose diberitahukan oleh Bapak Yahweh bahwa orang Israel akan memasuki negeri yang sudah dijanjikan melalui Abraham, Ishak dan Yakub saudara. Ada apa antara Pisgah itu dengan Mose saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, Mose diperlihatkan tentang jerih lelahnya dalam melayani, berkat yang diperoleh buat generasinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 1 sampai 3 yang kita baca tadi, Mose diperlihatkan. Jadi Bapak Yahweh itu menyampaikan kepada Mose di puncak Pisgah ini loh, lihat. Itu tanah perjanjian yang sudah aku janjikan kepadamu melalui kakek moyangmu, melalui Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa keturunan Israel akan memperoleh itu, yaitu berkat tanah yang luar biasa, namanya tanah perjanjian. Jadi ini saudara yang dikasih oleh Bapak ya, Mose diperlihatkan jerih lelahnya dalam melayani berkat yang akan diperoleh buat generasinya. Jadi saudara, Bapak Yahweh menunjukkan kepada Mose, ini loh jerih lelahmu selama engkau memimpin dari Mitsraim sampai nanti tanah perjanjian. Ini hadiahnya, ini tanah yang aku janjikan kepadamu melalui nenek moyangmu, bahwa tanah perjanjian itu sudah di depan mata. Jadi berkat yang diperoleh, yaitu jerih lelahnya Mose saudara. Mose yang bekerja keras. Dan akhirnya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh memperlihatkan kepada Mose. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, janji Abah Yahweh pasti digenapi. Jadi tidak ada satupun janji Elohim yang tidak digenapi. Bahkan di ayat yang keempat dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepadanya, inilah negeri yang aku telah bersumpah
kepada Abraham, Ishak dan Yakub dengan mengatakan, aku akan memberikannya kepada keturunanmu. Aku telah memperlihatkannya di depan matamu, tetapi engkau tidak menyeberang ke sana. Jadi janjinya Bapa Yahweh mulai dari sejak Abraham, Ishak dan Yakub itu diberikan dan pasti digenapi. Amin. Tidak ada janji yang tidak digenapi oleh Elohim. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kematian Mose menggambarkan bahwa setiap tugas pelayanan itu ada masa dan waktunya. Tidak ada yang namanya pelayanan itu tidak berakhir. Tugas kita itu ada waktunya berhenti. Termasuk Mose itu sampai dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian hanya sampai puncak Pisgah. Tapi tugasnya selesai. Jadi itu menggambarkan saudara bahwa setiap pelayanan itu pasti ada waktunya. Setiap pelayanan itu ada masa dan waktunya. Ada orang yang melayani Tuhan dengan luar biasa sampai sukses. Dari mulai perintisan gereja yang kecil sampai gerejanya megah besar, jemaatnya bahkan ribuan. Tetap ada masa dan waktunya. Dia harus kembali kepada Sang Pencipta, kepada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Jadi semua pelayanan itu ada waktunya. Cuman kita yang tidak tahu kapan waktunya. Saya yakin sebenarnya dari awal waktu Mose dikasih tahu oleh Bapa Yahweh, kamu pimpin bangsamu ini dari Mitzrayim ini. Dan sampai ditunjukkan begitu banyak keajaiban terjadi di Mitzrayim. Dan kamu nanti akan membawa masuk ke tanah perjanjian. Saya yakin Mose punya gambaran, wah nanti aku akan memimpin di tanah perjanjian. Waktu itu saudara, pasti begitu. Nanti saya akan menjadi pemimpin dan masuk di tanah perjanjian. Tapi toh dalam perjalanan kurun waktu perjalanannya orang Israel dari Mitzrayim sampai tanah perjanjian, banyak hal terjadi. Dan sampai akhirnya Mose pun hanya sampai puncak Pisgah, tidak menyeberang sampai tanah perjanjian. Artinya hanya sampai di ujung, lihat berkatnya itu di depan mata, tetapi tidak menikmatinya. Kenapa? Karena tugasnya Mose sudah selesai dan harus kembali kepada Bapa Yahweh. Ayatnya dikatakan, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi sekali lagi, bahwa menggambarkan setiap tugas pelayanan itu ada batas waktu, ada masa waktunya. Dan masa waktu itu yang menentukan Elohim sendiri, bukan kita, saudara. Kalau kita orang seperti orang kerja di dunia, orang yang bekerja itu ada masa pensiunnya. Saya sudah tua, saya pensiun umur 60. Tetapi dalam melayani Tuhan, yang memensiunkan kita adalah Bapa Yahweh sendiri. Amin. Begitu kita napas kita berakhir, begitu tugas kita di dunia selesai, itu namanya pensiun. Kita lanjutkan di sana bersama dengan Elohim. Amin. Seperti Mose, saudara. Yang keempat, selanjutnya saudara, ya, Abah Yahweh sudah menyiapkan generasi penerus seperti Yehosua yang telah dididik oleh Mose. Jadi pasti Tuhan, kalau betul pelayanan yang baik yang Bapa Yahweh janjikan, Bapa Yahweh akan menyiapkan generasi seterusnya. Tidak putus sampai di situ. Oleh sebab itu saat Mose dipanggil Elohim, saat Mose tugasnya selesai sampai puncak Pisgah, apa yang dilakukan? Bapa Yahweh juga sudah menyiapkan, yaitu Yehosua, untuk memimpin melanjutkan tugasnya Mose sampai memasuki tanah perjanjian, saudara. Tetapi apakah Yehosua hanya diangkat saat itu juga? Tidak, saudara. Yehosua sudah dididik dulu dari awal oleh Mose, mulai sejak dari Mitzrayim. Dia selalu bersama-sama dengan Mose, saudara. Bahkan saat masuk, termasuk dalam 12 pengintai, Yehosua pun salah satu orang yang terlibat di dalamnya, dan orang yang memiliki iman yang di atas rata-rata. Dia sudah dididik dulu, artinya dia memiliki generasi yang luar biasa, generasi yang telah dididik oleh Mose. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kalau sampai didikannya salah dan gagal, maka bubarlah pelayanannya, saudara. Oleh sebab itu mulai sejak dari dini
harus dididik dalam dunia pelayanannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayat 9 dikatakan, dan Yehosua bin Nun penuh dengan ruah hikmat. Jadi yang melanjutkan pelayanannya Mose dari puncak Pisgah sampai tanah perjanjian itu adalah Yehosua. Dan bukan hanya asal comot tak pilih kamu jadi, karena Mose dekat dengan Yehosua, kamu yang tak pilih, bukan yang lain. Tidak, saudara. Tetapi di sini katakan dengan roh hikmat, dengan ruah hikmat, saudara. Dengan penuh ruah hikmat. Dalam bahasa Ibrani dikatakan ruah hakmah, dengan roh yang berhikmat luar biasa. Dan dikatakan karena Mose telah meletakkan tangannya ke atasnya. Artinya wibawa kepemimpinannya Mose itu diteruskan, diturunkan kepada generasi, yaitu generasinya Yehosua, saudara. Meletakkan tangannya atasnya, dan Bani Israel mendengarkan dan melakukan seperti yang Yahweh perintahkan kepada Mose. Akhirnya apa, saudara? Karena Yehosua pun penuh hikmat seperti Mose, maka semua orang Israel mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yehosua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah perjalanan-perjalanan yang dilakukan antara Pisgah dengan Mose, saudara. Ini menggambarkan kita akan lihat, saudara. Selanjutnya kita akan lihat, ya, perhatikan baik-baik. Saat orang masih di bawah, perhatikan. Saat orang masih di bawah, berusahalah melihat ke depan, melihat ke atas dengan mimpi-mimpi yang besar. Jadi saat kita masih di bawah, mimpi kita harus besar. Suatu saat saya akan melayani tempat yang besar. Suatu saat usaha saya pasti menjadi besar. Amin. Punya mimpi yang besar. Sama dengan Mose. Aku membawa bangsa Israel ini begitu banyaknya, luar biasa. Penuh keajaiban yang terjadi. Tetapi nanti saya sudah memimpikan suatu tempat yang luar biasa. Yaitu tempat yang melimpah susu dan madunya. Bahkan sekalipun itu masih di padang gurun, saudara. Tetapi mimpinya besar, akan masuk ke tanah perjanjian yang melimpah susu dan madunya. Ini nggak masuk akal secara logika. Kenapa? Perjalanannya di padang gurun yang penuh dengan panas dan dingin, penuh dengan banyak masalah di padang gurun. Tetapi mimpinya besar sampai ke tanah perjanjian. Amin. Itu mimpi besar dan dibuktikan saat Habikurim, saat perayaan buah sulung, saudara. Mereka panen melimpah luar biasa, dan itu terjadi melalui mimpi-mimpi yang besar itu. Amin. Memang di padang gurun tantangannya banyak, tetapi satu hal buat kita semua, bahwa Elohim Bapa Yahweh pasti tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bangsa Israel pun sama, mulai sejak dari Mitzrayim selalu disertai oleh Bapa Yahweh. Di padang gurun pun dengan tiang awan dan tiang api. Artinya penyertaannya sempurna. Amin. Belum pernah ada Tuhan yang menyertai 24 jam kecuali Tuhan kita. Amin. Tidak pernah melepaskan diri di padang gurun, saudara. Disertai sepanjang malam. Oleh sebab itu saat kita masih di padang gurun, saat kita masih dalam banyak masalah, saat kita masih di Mitzrayim banyak perbudakan, melihatlah ke atas, lihatlah ke depan, bahwa di depan itu ada tanah perjanjian, di depan itu ada mimpi besar yang menghasilkan luar biasa buat kita. Amin. Berkat kita semakin luar biasa, hidup kita semakin disehatkan. Amin. Ekonomi kita semakin dikuatkan, pertanian kita semakin dibuat menjadi berhasil. Amin. Tetapi sebaliknya, saudara, apa yang terjadi? Yang kedua, tetapi saat kita sudah di atas, perhatikan, saat kita sudah di atas, lihatlah ke bawah, supaya kita tidak menjadi sombong. Lihatlah kita ke bawah, supaya kita tidak menjadi sombong. Karena apa yang kita raih itu tidak mudah. Amin. Jadi begitu kita sudah di puncak kali, sudah di atas, lihat yang lainnya, yang masih membutuhkan pertolongan, yang masih membutuhkan seperti kita, yang masih merangkak dalam berjuang. Supaya kita tidak menjadi sombong, saudara. Tapi saat kita masih di bawah, lihat ke depan, pasti masa depannya luar biasa. Tapi begitu kita berhasil, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat ke bawah,
bahwa ternyata saya harus menghargai waktu, saya harus menghargai pekerjaan saya, karena saya dihasilkan dari hal yang kecil. Amin. Orang yang sukses dalam hal besar, dia selalu meraih, dan itu tidak mudah untuk menjadi berhasil. Perjuangannya begitu luar biasa, maka pasti dia akan menghargai. Dan orang yang dilahirkan dari kecil, dia akan menghargai orang lain. Oh iya, ini karyawanku, ini kerja rajin, pasti dia akan dihargai luar biasa. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yami, lihat apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita akan lihat, pelajari dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya saudara, perhatikan. Keberhasilan tidak selalu diukur dengan berkat yang kita terima seperti Mose. Amin. Sekali lagi, keberhasilan itu jangan selalu diukur berkat. Buktinya apa saudara? Mose bisa membawa keluar dari Misraim, tapi apakah dia bisa menerima berkat di tanah perjanjian? Tidak. Dia hanya sampai Pisgah saudara. Artinya keberhasilan Mose tidak diukur dengan berkat yang diterima. Yang menerima justru generasinya yang lain, yaitu yang masuk tanah perjanjian. Tetapi Mose sukses dan berhasil bisa membawa keluar orang Israel dari perbudakan dari tanah Misraim. Amin. Dia membawa orang menjadi merdeka, bisa membawa orang keluar dari perbudakan dan menjadi orang yang merdeka. Dan dia bisa menuntut keluar dari padang gurun, dari laut Suf, dari padang gurun, dan banyak masalah yang dihadapi. Jadi berkat tidak selalu diukur dengan berkat itu materi. Jadi keberhasilan tidak selalu diukur dengan berkat yang kita terima. Seperti Mose. Jadi jangan diukur, wah kamu sekarang diberkati, berkat itu tidak selalu diukur dengan materi. Kita bisa membagikan daftar Elohim kepada orang lain, dan orang itu bertobat, itu bukan berkat materi yang kita terima. Amin. Tapi berkat jiwa untuk kemuliaan Elohim. Amin. Artinya berkat yang kita terima, keberhasilan kita tidak diukur. Cuman sayang banyak gereja, banyak jemaat itu diukur. Wah gerejanya besar, materinya luar biasa, wah banyak hal. Itu ukurannya, padahal tidak. Ukurannya adalah kebenaran daftar Elohim. Amin. Berani nggak kita menyampaikan kebenaran itu? Siapa, apalagi tentang nama Elohim kita, yaitu Bapak Yahweh. Berani nggak kita menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya? Kita akan lihat ayatnya saudara. Ya, Ifrim 6 ayat yang kelima, atau Ibrani 6 ayat yang kelima. Dikatakan Ufken Hokil Baorek Ruko Wayibha et Hahafatha, yang artinya maka demikianlah dengan bersabar ia telah memperoleh janji itu. Amin. Dengan sabar Mose, sekalipun tidak menerima berkat materi yang seperti tanah perjanjian, tetapi janjinya pasti digenapi. Yang kedua saudara, janji Abah Yahweh selalu ya dan amin buat kita. Amin. Jadi harus diimani bahwa janjinya Tuhan itu pasti ya dan amin. Bahkan Iyob berkata saudara, dikatakan dalam daftar Elohim pasal Iyob pasal 42 ayatnya kedua, aku mengetahui bahwa tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Amin. Pasti rencana Elohim tidak ada yang gagal saudara. Janjinya pasti genapi ya dan amin. Kita akan baca dulu ayatnya. Di dalam kitab 2 Korintium atau 2 Korintius 1 ayat 20. Ufukal haftahot Elohim emet wa amin al yadenu lifat Elohim. Sebab seberapa banyak janji Elohim, di dalamnya ada ya dan ada amin, untuk kemuliaan Elohim melalui kita. Amin. Janjinya itu ya dan amin. Kalau kita mengimani, menggenapi, pasti semuanya terjadi sempurna buat kita. Dan itu tidak mungkin berubah. Yang selanjutnya, yang ketiga, berusahalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena semua ada waktu dan masanya. Amin. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, karena semua ada waktu dan masanya. Jadi enggak, aduh saya mau melayani Tuhan sekarang pasti saya panen sekarang. Tidak. Berapa tahun kemudian pasti itu akan terjadi.
Saya pernah membaca sebuah kisah yang luar biasa, saudara. Kisah yang saya baca adalah kisah berdirinya gereja baptis yang ada di Amerika. Dimulai dari 25 sen. Saat gereja itu di pinggiran tempat sampah berdiri, dan banyak anak kecil, anak pemulung sekolah minggu yang ikut di sana. Sampai sekali waktu, saudara, saat saya baca bagaimana itu terjadi, itu sungguh luar biasa, saudara. Apa yang terjadi, saudara, saat anak itu yang kena sakit, kalau nggak salah sakit paru-paru atau apa gitu, saudara, dan dia ikut duduk, cuman kadang nggak kebagian tempat duduk. Dan sekali waktu pendetanya, pastornya di sana melihat ini, kenapa anak ini nggak pernah berangkat beberapa hari. Dan saat dikunjungi di rumahnya, apa yang terjadi, saudara? Ternyata anak itu sudah meninggal karena sakit. Tetapi saat ditemukan di dalam tempat tidurnya yang lusuh itu, ada uang dan tulisannya. Dia tulis, ini uang saya kumpulin saat saya ngambil hasil mulung. Artinya jadi pemulung. Jumlahnya cuma 25 sen. Dia katakan ini untuk pembangunan gereja supaya semakin banyak orang yang bisa ikut duduk di sana. Ini membuat haru yang luar biasa, saudara. Hanya 25 sen dari seorang anak kecil yang pemulung untuk ikut sekolah minggu. Apa yang terjadi? Dan banyak orang yang terharu dengan tulisannya, dan itu dipublikasikan. Akhirnya banyak donatur yang masuk. Sekarang tempat itu, gereja itu menjadi salah satu gereja yang besar. Ada rumah sakitnya, ada sekolahnya, dan menampung ribuan orang. Kenapa, saudara? Dimulai dari 25 sen. Apakah anak kecil itu menikmati? Tidak, saudara, karena dia sudah keburu dipanggil Tuhan. Tetapi dari jerih lelahnya, dari usahanya, mampu menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Jadi saudara yang dikasihi, bukan seberapa besar saya untuk Tuhan, tapi apa yang saya akan lakukan. Oleh itu berusaha memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena semua ada waktunya, pasti kita akan menuai. Kitab Tehillim katakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya, saudara, apa yang kita lakukan? Mungkin saat ini kita masih ibadah live, tetapi suatu saat banyak orang yang berdatangan beribadah bersama. Amin. Amin. Banyak orang yang akan bertobat, saudara. Banyak orang yang akan datang, sekalipun kita hanya di rumah, saudara. Kemarin ada orang yang datangin saya minta telepon untuk, dengan telepon untuk doain istrinya, dan orang yang belum kenal Tuhan. Sampai akhirnya dia ke rumah saya, saudara. Tuhan tetap bekerja dengan luar biasa sekalipun kita tidak bertemu. Amin. Selanjutnya, saudara dikasih Tuhan, kita lihat ayatnya. Kohelet 3 atau Pengkhotbah 3 ayat 1, ya. Begini dapat Elohim. Level seman wa et lekal kefet takat hasyamayim. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya, saudara. Jadi, saudara, yang pasti ada waktunya, saudara. Dulu kita ingat tentang gereja kita, tentang gereja ini. Begitu mau membayar gereja ini begitu sulitnya, luar biasa. Tetapi ada waktunya. Saat kita sungguh-sungguh dan berani mewartakan kebenaran, maka tempat ini pun sepenuhnya menjadi milik Elohim. Amin. Dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang terakhir adalah siapkan generasi yang takut akan Tuhan, akan Elohim, untuk kemuliaan Aba Yahweh besim Yeshua Mashiach. Siapkan generasi yang takut akan Tuhan. Saudara, menyiapkan generasi tidak selalu melalui gereja ini. Jadi menyiapkan generasi itu tidak selalu melalui gereja ini, melalui kebenaran dalam Elohim. Karena saudara di rumah lebih lama mendidik anak-anak saudara untuk menjadi anak yang takut akan Elohim. Amin. Oleh sebab itu, kenapa seringkali kita kalau ibadah Sabat, baik RF maupun Abdallah, kita sering berkati anak-anak. Baru ataya we Elohinu menah olam asal kitsaru bemisatai lebanin. Diberkatilah mu Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami untuk memberkati anak-anakmu. Yesimka Elohim ke Efraim buke Menashe. Kiranya Elohim memberkati engkau seperti Efraim dan Menashe.
Yismaik Elohim ke Sarah, Rivka, Rahel dan Lea. Boleh ya? Kira Elohim menjadikan engkau seperti Sarah, Rivka, Rahel dan Lea. Saudara, inilah generasi-generasi yang benar sesuai dengan dakwah Elohim. Makanya kenapa sampai namanya Yisrael, saudara? Tahu gak apa artinya Yisrael? Mungkin orang akan tahu Yisrael artinya kemenangan. Elohim yang memberikan kemenangan. Padahal kalau saudara bisa lihat melalui huruf Ibrani, yaitu Yod, Shin, Res, dikata Yod, Shin, Res, Alef, dan Lamet. Yod itu Yakov. Artinya dia lahir dari keturunannya Yakub. Shin dari kata Sarah, saudara. Artinya lahir dari keturunannya Sarah. Res, Rivka dan Rahel. Artinya lahir dari keturunannya Rivka dan Rahel. Alef, Abraham dari keturunan Abraham. Dan Lamet adalah Lea. Generasi yang diberkati oleh Elohim. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang terjadi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang paling terakhir, siapkan generasi, dan dikatakan demikian dalam kitab Tehillim atau Mazmur 112 ayat 2. Kita baca bersama-sama di tempat ini. Mungkin yang live juga bisa baca melalui slide ini. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Gibor Baaretz Yiye Sar'o Dor Yisarim Yefora. Keturunannya akan perkasa di bumi. Generasi orang-orang benar akan diberkati. Amin. Amin, saudara. Amin. Sekarang saudara perhatikan, ayat ini cuma satu ayat yang saya sampaikan kepada saudara di sini saya tulis. Tetapi kalau saudara renungkan, maknanya dalam luar biasa. Saudara perhatikan. Gibor Baaret Yiyesar O, dikatakan keturunannya akan perkasa di bumi. Nah, keturunan yang perkasa itu keturunan yang apa? Keturunan yang perkasa di bumi ini yang seperti apa, saudara? Perhatikan baik-baik. Keturunan yang perkasa itu, saudara, dikatakan keturunan yang perkasa, ada kata Gibor. Keturunan yang perkasa di bumi ini yang seperti apa? Perhatikan ya. Dor Yisarim Yefora. Dor artinya generasi. Generasi orang benar, orang yang lurus. Yasar yang lurus. Kata Yasar Yesarim artinya orang benar atau orang yang lurus. Jadi ternyata yang perkasa di bumi, keturunan yang perkasa di bumi itu kalau keturunannya itu orang benar. Amin. Keturunannya orang yang jujur, keturunannya orang yang lurus, orang yang mengenal kebenaran akan diberkati. Ternyata keturunan yang diberkati itu orang yang keturunannya orang benar, keturunannya orang yang lurus, keturunannya orang yang jujur. Maka ada filosofi orang Jawa kalau ngomong wong jujur kuwi mujur. Amin, saudara. Jadi kita diajar untuk benar. Ada kitab Sefer Hayasar, artinya kitabnya orang jujur. Ternyata orang jujur itu benar di hadapan Elohim. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi, buat generasi kita, keturunan kita menjadi perkasa, keturunan-keturunan yang perkasa di bumi. Dengan cara apa, saudara? Generasinya harus benar. Tahu kebenaran dakwah Elohim. Tahu kebenaran siapa Tuhannya yang sesungguhnya, yaitu Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Amin. Mulai sejak dari kecil, saya bersyukur Kehilat Godulayawi sudah mulai dilatih tahu anak-anak sekolah sahabat siapa Elohimnya, yaitu Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Harus tahu generasinya yang Yesalim, generasi yang jujur, generasi yang benar. Karena generasi yang benar akan melahirkan generasi yang diberkati Elohim. Amin. Generasi yang benar akan melahirkan generasi yang diberkati Bapa Yahweh. Generasi yang benar akan melahirkan generasi yang takut akan Elohim. Sukses besar buat kita semua. Saya undang bangkit berdiri, kita akan baca ini bersama-sama. Yuk. Kita baca bersama-sama. Oke, sudah? Kita baca bersama-sama baik yang di sini maupun yang di rumah dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Semakin naik dan tidak menjadi sombong untuk kemuliaan Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach
Saya undang worship leader, singer, pemain musik bisa maju ke depan. Kita angkat satu.